Ya nanti juga ke depan akan ada sengketa publik elektronik pertanahan. Apakah ini domain privat atau domain publik yang bisa diakses oleh masyarakat? Karena untuk kepentingan hukum. Nah, bagaimana nanti pada saat ada sengketa yang harus mencantumkan hak kebendaan untuk diletakkan sita jaminan. Kita tidak memperoleh informasi yang sah terkait dengan hak kebendaan orang, ya berarti nanti kita tidak bisa meletakkan sita jaminan dong. Artinya nanti segala gugatan bisa ilusioner, nggak mempunyai daya ikat. Kalau orangnya nggak mau bayar, ya sudah, nggak punya hak eksekutorial. Nah, ini yang harus diharmonisasikan dengan hukum acara perdata kita, dengan hukum acara pidana kita. Bagaimana kita bisa menjangkau hak privat untuk kepentingan penegakan hukum di luar polisi? Kalau polisi punya kewenangan, nah, pengacara ke penegak hukum apa? Diberi kewenangan untuk mengakses, pengacaranya bahkan dipidanakan di kasus Purwokerto. Dilaporkan pengacaranya dengan alasan, dari mana dia tahu produk sertifikat saya? Padahal dia proses gugatan perdata. Sah tidak orang melakukan upaya hukum melalui pengadilan? Sah dong. Tapi gara-gara mencantumkan data pribadi, jadi apa yang ada dalam, dianggap itu adalah pelanggaran hukum. Kasusnya tandakan semua. Saya miris, saya jadi ahli, saya bilang sama penegak hukumnya atau penyidiknya, Pak, terus bagaimana orang bisa melakukan upaya keperdataan untuk menuntut terhadap pemenuhan kewajiban hukum daripada tergugat? Kalau dibayang-bayangi dengan pidana seperti ini, harusnya Bapak cermati itu yang namanya unsur frasa melawan hukum dalam PDP. Ini menjadi panjang. Jaksa kebetulan sependapat dengan apa yang menjadi dalil saya. Hanya perkaranya belum bisa di P21 dan masih mau diekspos di Kejaksaan Tinggi. Ini terjadi. Jadi bicara tentang produk sertifikat tanah, dimensinya ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Banyak aspek, banyak hak hukum yang mana masih menjadi perselisihan dan menimbulkan resiko hukum. Artinya produk sertifikat tanah yang mana kita peroleh dari proses panjang seperti ini, ya, ini contohnya, ini masih menjadi polemik. Di satu sisi adalah menjadi produk hukum yang kuat, tetapi juga memiliki pimpinan absolut dari negara. Apakah produknya itu bisa dilindungi secara sempurna atau tidak? Itu satu. Kedua, berkaitan dengan alat bukti. Pada saat ini dijadikan alat bukti, sebagaimana mendasari ketentuan Undang-Undang ITE, apakah ini sudah dipastikan sah? Belum juga. Maka harus ada validasi dari lembaganya dulu untuk menyatakan ini sah atau tidak. Ketiga, elemennya adalah bicara tentang adanya unsur data pribadi. Yang mana data pribadi ini seringkali menjadi momok bagi siapapun yang mana suatu saat apabila misalkan Bapak, Ibu memperoleh salinan sertifikat elektronik pada saat waktu untuk seorangnya lupa pernah menyerahkan, coba bayangkan, lupa misalkan, terus dia jawab pihak penggugat, kan kamu pernah menyerahkan tapi nggak ada buktinya. Mana buktinya? Saya pernah menyerahkan. Nah, ini jadi polemik juga. Makanya sifat melawan hukum itu harus melekat dari setiap perbuatan dalam hukum
hukum pidana itu dijelaskan betul bahwa sifat melawan hukum pidana itu harus ada di setiap rumusan pasal di dalam pidana. Kalau tanpa sifat melawan hukum, menurut KUHP yang baru, maka tidak bisa dipidana. Nah, sifat melawan hukum ini tergantung dari atau jenis-jenis delik. Jenis deliknya apa? Kalau delik material, ya berarti sifat melawan hukum materialnya harus terpenuhi. Kalau formal, maka sifat melawan hukum formalnya harus terpenuhi. Ini share screen-nya hilang nggak ya? Saya kok kepencet. Aman, Pak. Tapi aman. saya boleh izin sebentar nggak, Pak? Kayaknya makin malam nih makin seru nih, Pak. Pembahasannya makin kompleks. Sepertinya juga teman-teman di sini juga banyak yang jadi calon juragan tanah nih, Pak. Oh, silakan. Iya, benar itu, Pak. Iya. Ada pertanyaan banyak nih, Pak, di kolom komentar. Boleh Kak moderator Kak Halimah dibacakan? Silakan. Silakan. Iya, benar sekali apa yang dikatakan Bung barusan. Bahwasanya di sini dari penjelasan Bapak barusan itu kayak sudah beribu-ribu pertanyaan seperti itu, Pak, yang sangat menarik gitu, yang tidak sabar mereka dengarkan dari pemaparan Bapak seperti itu. Mungkin teman-teman ini ada beberapa pertanyaan yang sudah saya baca. Mungkin kalau bisa untuk pertanyaan pertama itu dari Kak Hani. Kalau bisa Kak Hani boleh open mic, Kak, atau mau saya bantu untuk bacakan seperti itu, atau bagaimana, Kak? Kak Hani, halo. Halo, Kak. Ya, untuk atau kakak sendiri yang menyampaikan seperti itu, Kak, dipersilakan. Ya, boleh. Ya, izin bertanya Bapak, bagaimana negara memastikan bahwa informasi pertanahan yang beredar di luar kantor pertanahan tidak disalahgunakan oleh mafia tanah? Mengingat hanya ATR atau BPN yang berwenang mengelola dan memvalidasi data pertanahan secara resmi. Terima kasih, Pak. Oke, langsung saya jawab atau saya tampung lagi dengan pertanyaan lain, Mbak? Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dulu ya, Pak, biar nanti sekalian seperti itu. Yang kedua mungkin bisa kita ambil dari teman-teman yang mau raise hand, dipersilakan teman-teman. Barusan itu kan kita ngambil di kolom chat seperti itu. Jadi kalau teman-teman ingin bertanya seperti itu melalui raise hand, kami persilakan, silakan. Masih malu kayak. Oh, itu ada Bapak Muhammad Zai dari Subang itu, Kak Halimah. Oh iya tuh, ya silakan Pak Muhammad Zai Subang, waktu dan layar kami persilakan. Silakan atau dibacakan boleh. Barangkali sudah banyak yang listing pertanyaannya, biar efektif waktunya mungkin. Saya mic-nya belum ini ya. Pak Zai, dipersilakan Pak Zai dari Subang, Pak Zai. Pak, mohon izin barangkali bisa dijawab dulu aja, Pak, yang pertanyaan pertama, Pak. Kita nunggu soalnya. Oh, baik. Oke, baik kalau begitu. Iya, silakan Bapak, mohon dijawab untuk pertanyaan pertama dulu sambil menunggu mungkin dari Masnya barusan terkendala sinyal atau mungkin ada kendala lain seperti itu, Pak. Silakan. Ya, memang bicara tentang prinsip hukum ya, berkaitan dengan jaminan, kepastian tentang keabsahan setiap informasi atau dokumen pertanahan yang beredar. Itu memang negara sendiri tidak menjamin secara absolut. Sepanjang dikuatkan dari informasi dan
dan keterangan dari lembaga langsung yang berkaitan dengan objek yang sedang dipertanyakan. Nah, bagaimana nanti implementasinya? Implementasinya adalah pastikan bahwa apapun dokumen informasi yang berkaitan dengan pertanahan, kita konfirmasikan ke lembaga pertanahan. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukan yang namanya SKPT, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Pengajuan permohonan SKPT. Nanti akan dikeluarkan yang namanya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah. Namanya walaupun pendaftaran tanah, tapi ini adalah sebagai bagian kantor pertanahan itu memastikan, memvalidkan informasi atau dokumen yang diperoleh secara umum masyarakat yang berkaitan dengan dokumen pertanahan. Boleh nggak? Boleh. Jadi, tadi pertanyaan banyak, implementasinya adalah rekan-rekan surat informasi terkait dengan dokumen maupun informasi pertanahan melalui permohonan SKPT, Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, atau juga bisa melalui PPAT. PPAT kan kalau kita merujuk pada PP tentang PPAT adalah sebagai mitra kantor pertanahan. Dia diberikan otorisasi untuk mengakses dokumen atau informasi pertanahan. Jadi, negara menjamin terkait dengan informasi pertanahan sepanjang ada yang namanya cross-check atau permintaan kembali terhadap data tersebut. Jadi, jangan langsung diterima begitu saja. Walaupun sertifikat elektronik itu match dengan yang menyerahkan namanya, jangan salah paham. Nama yang ada di dalam sertifikat tanah itu adalah berkaitan dengan nama pemegang hak. Nah, nama pemegang hak itu adalah nama pemegang bisa berubah kapanpun. Kadang diedit, misalkan awalnya pemiliknya adalah Padamanik misalkan. Ternyata Padamanik melakukan penjualan atau peralihan kepada Bu Astrianingsih. Nah, karena Padamanik ini punya sertifikat elektronik yang namanya Padamanik, nah ini kan sudah dirubah menjadi Bu Astrianingsih berdasarkan dokumen peralihan hak tadi, jual beli melalui PPAT. Nah, kalau itu disodorkan terus nanti dijadikan seolah-olah adalah milik Padamanik, ya ini berarti ada pemalsuan. Jadi makanya untuk menghindari permasalahan terkait dengan perusahaan, baik secara yuridis maupun secara fisik, sertifikat elektronik tanah atau sertifikat tanah elektronik, maka harus melakukan cross-check ulang ke kantor pertanahan. Kuncinya, nah, pertanahan itu hati-hati. Ini juga kadang kebalik. Kasus ini lucu di pengadilan Cirebon. Ada dokumen tanah atau sertifikat tanah yang mana merujuk lokasinya Kabupaten Cirebon, tapi dokumen SPKT-nya itu dari kantor pertanahan Kota Cirebon. Nah, itu jadikan bukti ke pengadilan. Artinya, kalau itu dijadikan bukti, pasti kan muncul bahwa tidak ada informasi pertanahan ini. Kenapa? Ini bukan kantor pertanahan Kota Cirebon, karena objek. Jadi jangan salah SPKT. Kalau objeknya dicek, itu pertanahan kabupaten tidak. Jangan nanti mintanya ke kantor pertanahan kota. Nah, ini terjadi. Bahkan diputus menang waktu itu. Begitu di tingkat selanjutnya, jadi mintakan ke SPKT kabupaten, dijadikan bukti baru itu ditolak. Ya, jadi hati-hati ya, tetap apapun itu sertifikat elektronik yang mana kelihatan
tadi merujuk pasal 5 ayat 3 harus dilakukan verifikasi ke lembaga yang dikeluarkan. Gitu. Jelas ya Mbak? Ada pertanyaan lain? Tadi Bapak dari Subang itu sudah raise hand, siapa tahu mic-nya udah bisa di-open. Iya, bagaimana Pak untuk Bapak yang dari Subang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dipersilakan Pak, waktu dan layar kami persilakan. Mungkin sedikit aja ya, mau menanyakan ini apa jaminan hukum dari negara apa ya bila mana terjadi kebocoran data e-sertifikat begitu mungkin. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dijawab. Ya. Waktu dan layar persilakan. Oke, instruksi hukum terkait dengan jaminan pelindungan data publik itu sebetulnya sudah diatur di Undang-Undang tentang informasi publik. Kenapa kita rujuknya itu? Karena sertifikat tanah merupakan bagian dari dokumen publik. Nah, pengaturannya ada di Undang-Undang Informasi Keterbukaan Publik. Jadi bisa dicek di situ nanti jaminannya apa. Bahkan Pak siapa tadi, seandainya ternyata dibocorkan oleh pejabatnya sendiri atau pegawainya yang terlibat atau yang ada di lembaga tersebut juga bisa kena. Dan itu ada unsur pemberatnya. Lebih berat daripada orang yang di luar itu. Ya, jadi instrumen pelindungan hukum bagi adanya potensi kebocoran data, kebocoran informasi, dokumen yang berkenaan dengan publik sudah dilindungi di Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan sudah dilindungi di KUHP yang baru. Itu secara pidana. Tapi tentu pertanyaan Bapak tadi itu harusnya menjadi koreksi. Apakah nanti bagaimana bagi mereka-mereka yang mahir untuk meretas, ya kan? Ternyata sulit untuk dilacak. Bahkan ternyata peretasannya itu ada di luar negeri. Nah, ini kan seringkali kadang menjadi catatan. Apakah sistem blockchain yang ada di informasi pertanahan kita itu atau layanan digitalisasi pertanahan itu sudah cukup memadai atau sudah cukup aman, secure. Nah, ini memang karena belum pernah terjadi dalam skala besar, ya mungkin belum jadi polemik ya. Tapi semoga memang yang sudah dibuat sistem digitalisasi itu benar-benar secure, benar-benar aman dan tidak rawan terhadap pembobolan, Pak. Mungkin itu, Pak. Ada pertanyaan lain? Sebenarnya Pak. Oke, silakan. Terima kasih Pak. Saya dari masuk Komdip Pak, 17 masih semester 4. Dari komunikasi Pak. Mohon maaf, ini pertanyaannya mungkin agak dasar juga Pak. Oh ya. Jadi seperti case di Surabaya itu Pak, kan ada seorang nenek yang digusur itu oleh mafia tanah dan ada bantuan dari Mades Pak. Nah, pertanyaan saya itu bagaimana sih Pak supaya kita sertifikat tanah kita tuh terhindar dari mafia tanah Pak? Begitu Pak. Terima kasih Pak. Oh ya, memang saya pernah menuliskan tentang bagaimana kita melakukan identifikasi mafia tanah, Pak. Itu ada di buku dan ada di jurnal kalau nggak salah tulisan saya. Jadi kalau kita ambil tentang ciri-ciri mafia tanah, terus jenis mafia tanah itu sebetulnya white collar crime, Pak. White collar crime itu adalah kejahatan kerah putih. Itu sudah ada di zaman abad 19 di Amerika waktu itu. Yang mana crime itu identifikasi awalnya cirinya adalah dilakukan oleh orang-orang
yang punya pengetahuan, orang-orang profesional, orang-orang yang punya kewenangan. Nah, inilah yang agak sulit bagi kita memerangi white collar crime. Kalau memang budaya korup, budaya penyelewengan hukum itu masih ada. Karena sehebat apapun sistem yang dibuat, mereka yang punya kewenangan untuk melakukan akses, atau kalau kita bicara dari sisi otorisasi ya, mereka itu punya hak akses. Ya contoh tadi, sebetulnya konsep dasarnya, Pak, kalau yang sudah terdigitalisasi, sudah tervoting secara, tidak mungkin ada tanah lain atau hak orang lain, hak pihak lain. Sudah otomatis hanya satu. Tapi efeknya tadi, oh ternyata masih ada miss, ada kelalaian, ada kesalahan, ada penyalahgunaan. Ya, kadang inilah yang menjadi potret kita yang tidak hanya bicara tentang penguatan infrastruktur. Maka kalau kita, ini kan kebetulan ada yang informatika ya, mungkin informasi ya tadi, atau komunikasi ya, seperti kalau di dalam hukum itu pada tahu mungkin Lawrence Friedman. Lawrence Friedman itu bilang bahwa hukum itu seperti skeleton, seperti tulang-tulang manusia. Kalau kita gagal untuk menyatukan tulang-tulang itu dengan baik, maka nggak akan jadi hukum yang baik. Nah, tulang-tulang itu ada 3 subsistem aturan, substansi, subsistem infrastruktur atau struktur hukum, dan yang terakhir subsistem budaya hukum. Nah, sayangnya di Indonesia ini kebaruan infrastruktur hukum, reformasi terkait dengan pembaruan aturan hukum kadang tidak dibarengi dengan pembaruan atau reformasi terkait dengan budaya hukum yang baik. Lah, bagaimana nanti kita menguatkan itu? Maka harus ada kesadaran masyarakat. Ya, seperti sekarang kita ada webinar-webinar. Jadi yang awalnya percaya begitu saja, oh jangan dulu nanti. Ya, pada saat menerima informasi elektronik, masuk dulu ke kantor petanahan. Cek dulu, pastikan dulu di informasi petanahan. Kita langsung atas nama misalkan Bu Helena minta SKPT, benar nggak saya mau beli tanah di sini? Karena kadang kalau kita bicara mafia tanah seperti tadi melibatkan oknum PPAT, oknum notaris. Lebih baik kita lakukan cross check ulang. Kita pastikan lagi. Karena mohon maaf, kadang dari hal sepele kita percaya kepada notaris PPAT itu bisa dipercaya secara maksimal. Masih banyak oknum-oknum yang memang menyalahgunakan wewenangnya. Jadi harapan saya rekan-rekan ini memiliki kesadaran hukum juga, memiliki budaya hukum yang sudah lebih berhati-hati bahwa bicara tentang aspek pertanahan itu haruslah rekan-rekan itu megang dokumen untuk memastikan itu sah dan asli. Dokumen dari mana? Dari kantor. Gitu ya. Artinya kalau nanti kasus seperti ibu-ibu itu, sebenarnya kasus ibu-ibu itu kan gini Pak, dua-duanya itu produknya ada. Yang menggusur itu diterbitkan hak loh Pak. Tapi ternyata hak itu diterbitkan di atas haknya ibu itu. Kalau kita kacamatanya sempit, bahwa bapak itu punya hak, selesai Pak. Dia punya hak berarti untuk menggusur. Tapi kalau kita cermati aspek tadi, white collar crime, bahwa ternyata ada tumpang tindih secara melawan hak di atas tanah milik orang lain, berarti di sini ada dugaan perbuatan melawan hukum, misalkan pemalsuan dokumen. Artinya apa?
alas hak yang dia jadikan dasar untuk menerbitkan hak kepada si mafia tanah itu didasari ada pemalsuan terhadap dokumen atau pemalsuan terhadap akta otentik. Artinya berarti bisa melibatkan notaris PPAT, Pak. Mungkin kasus yang rame waktu itu coupling laut, ya ini kan yang terlibat banyak. Ya, itu dia, Pak. Ya kan? Pagar laut, Pak. Pagar laut. Dari oknum kepala desa, Laut di kapling-kaplingin. oknum PPAT notaris, ya. Unik ini. Maka kenapa tadi saya bilang ayo geruduk BPN. BPN lah yang bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan sertifikat. Jadi kalau BPN-nya sudah mengeluarkan, oh ya sudah. Ya, tapi menurut PP 18 2021 jangan berhenti di situ, Pak. Dan rugi nggak kalau Bapak beli, Ibu beli? Loh, kok ada pihak lain? Lah pihak itu bilang, saya ini dari nenek moyang saya di sini, nggak pernah ada yang mau ngusir saya. Lah gimana nanti Bapak, Ibu mau menguasai kalau ada orang yang mensengketakan secara di atas nilai minimal objek warisan yang belum dibagi. Ya, itu satu, Pak. Lah, menjadi polemik pada saat diturun waris itu, kalau ada salah satu pihak yang tidak mau atau yang tidak sepakat, nah bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini? Sedangkan kalau Bapak cermati, berkaitan dengan turun waris, tidak menganut sistem voting. Tidak seperti RUPS di korporasi. Kalau pemegang saham minoritas boleh diputuskan ditinggal. Votingnya berarti misalnya warisnya 100, yang nggak setuju 1 pun nggak tuntas, Pak. Bisa jalankan. Karena dia ada yang namanya suara terbanyak untuk memastikan turun warisnya sah. Harus semuanya sesuai dengan haknya. Lah, akhirnya bagaimana kalau kondisi seperti ini? Agar ada kepastian terhadap ahli waris yang lain, yang lagi butuh, yang lagi perlu, Pak. Ya, sepanjang menolak, lakukanlah gugatan, Pak. Sarana hukumnya saat ini hanya itu. Karena kalau tidak menempuh gugatan terhadap ahli waris yang menolak ini, maka tidak ada dasar hukum yang kuat untuk dapat mengalihkan objek tanah itu. Gugatan itu nanti memerintahkan dan menghukum kepada yang menolak itu untuk menerima hak warisnya atau pembagian warisnya. Bisa itu, Pak. Jangan sampai nanti, Pak, ini banyak terjadi dengan alasan lah anak satu kok, nanti apa dipalsukan karena mayoritas dianggapnya mayoritas, udah datang aja ke kepala desa, bikin surat keterangan ahli waris, bikin surat pernyataan ahli waris bahwa ahli warisnya yang 99 saja udah cukup. Jangan, Pak. Nanti 99 ini masuk penjara semua. Karena memalsukan yang satu. Jadi, ya memang dalam situasi kayak ini, saya pernah kebetulan, Pak. Saya datengin baik-baik orangnya. Kebetulan ahli warisnya 5. Tanah luasnya 200 meter. Ya sudah, karena satu tidak mau, kita kasih bagian depan, luasnya 1/5. Jadi, kita splitsing bagian 1/5 ahli waris yang menolak, agar itu dihaki kepada ahli waris itu. Yang 4/5 jual ke orang lain. Dia tidak kehilangan hak, ya. Yang ahli waris yang lain tidak terhalang untuk menjual kepada pihak lain.
kebetulan mau Pak, karena dikasih depan ya. Mungkin kalau dikasih belakang kan nggak mau Pak. Kebetulan mau. Ini salah satu solusi juga selain gugatan Pak. Artinya coba dekati dengan persuasif, dengan kekeluargaan. Biasanya kalau seperti ini kan hanya soal karena ya satu senioritas, karena orang yang kakak tertua, atau mungkin soal harga. Ya mau nggak mau memang kita harus mengalah, karena daripada panjang gugatan, butuh waktu lama, proses hukum juga nggak mudah, nggak murah juga, harus tunjuk pengacara. Lebih baik kita legowo untuk mengalah kepada pihak tersebut. Itu Pak. Memang hanya itu Pak solusinya untuk saat ini ya. Ada tanggapan Pak? Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Jadi untuk kasus seperti itu seringnya kan gini Pak, misal pada satu objek sengketa itu ahli waris katakanlah 4 orang, itu 3 setuju dengan harga pembeli, meskipun itu kan relatif ya. Tapi karena meminta harga yang dinilai oleh keluarga lain itu overprice Pak. Bahkan tanah yang milik keluarga pada waktu pendaftaran PTSL atau sertifikat massal itu diatasnamakan satu orang. Ini menjadi objek sengketa yang nggak berkesudahan. Sedangkan saudara-saudara lain juga takut kalau itu nantinya akan dikuasai sendiri karena sertifikat juga atas nama yang bersangkutan, gitu Pak. Iya, memang ya itulah Pak. Kadang seharusnya memang proporsional Pak. Artinya kita harus memberi wawasan hukum yang benar agar tidak ada salah satu pihak yang menghambat pihak lain Pak. Tapi memang dalam situasi seperti ini, kalau ketemu pihak-pihak yang sengaja memanfaatkan situasi untuk kepentingannya dia saja, resikonya ya kalau kita mau secara cepat ya kita harus kalah. Kalau kita mau adil-adilan ya secara hukum dia nggak akan bisa lebih Pak. Dibagi sesuai dengan haknya. Misalkan katakanlah 4 ya 1/4, atau dibagi dia menerima haknya setelah melalui proses penjualan di muka umum. Biasanya petitum kalau gugatannya seperti itu Pak. Jadi pengalaman kami yang berpraktek, kita ini terhalang hukum Pak untuk melakukan suatu proses peralihan hak dari warisan yang mana salah satu ini mengganjal. Jadi ya kadang mau nggak mau kalau kita mau cepat ya kita mengalah atau melalui putusan pengadilan Pak. Itu sih Pak yang selama ini menjadi strategi kita dalam praktek hukum agar ketemu win-win solusi Pak. Kalau nggak seperti itu nanti repot, nggak akan ada titik temu. Dan sudah terjadi Pak. Kebetulan kalau yang susah-susah itu orang-orang Chinese yang mau izin tanpa mendiskreditkan orang-orang Chinese. Karena kadang ya itulah kadang saya, karena terakhir saya juga menghadapi ada permasalahan kebetulan itu orang Arab juga susah. Makanya kalau saya cermati di putusan-putusan pengadilan yang lama ya seperti itu Pak. Makanya harusnya ada suatu terobosan hukum ini agar dalam situasi yang seperti ini ada solusi yang terbaik ya, tanpa harus melalui putusan pengadilan. Gitu ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Sepertinya sudah jam 9. Kayaknya tadi Kak Kurta Ayun dipersilakan dari tadi tuh Pak, nggak sabar Pak. Kak Kurta Ayun dari UT Malang ya, Kak Ayu. Oke, silakan. Silakan Kak Ayun. Ini sekaligus pertanyaan terakhir ya Kak, mengingat waktu kita udah menginjak pukul 9 ini. Jadi dipersilakan Kak Kuta Ayun. Selamat malam, mohon maaf ya. Pak izin bertanya, untuk pertanyaan yang tadi awal kan Bapak sudah menjawabnya. Sekarang saya mau memindah pertanyaan lain
yaitu tentang sejauh mana regulasi mengenai penerapan e-sertifikat tanah telah mengakomodasi prinsip keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi digital, jaringan internet, dan literasi digital di wilayah terpencil dan pedesaan, sehingga mereka tetap memperoleh pelayanan administrasi pertanahan, kepastian hukum, serta hak atas tanah secara adil dan setara. Mohon Pak jawabannya. Terima kasih. Ini konseptual ya. Jadi bicara tentang prinsip keadilan sosial, ya, seharusnya kan keadilan sosial itu adalah keadilan yang proporsional ya. Tidak melihat pandang bulu dan bisa mendistribusikan kepada pihak-pihak yang memang lebih membutuhkan ya, terutama kepada kaum rentan, kaum yang memang minim akses kalau ini berkaitan dengan akses terhadap teknologi. Yang penting begini, Pak, prinsip kalau kita bicara pemerataan terhadap bagaimana akses layanan elektronik terkait dengan pertanahan, untuk saat ini kalau saya cermati hampir semua wilayah kabupaten kota, terutama memang yang sudah menjadi pilot project dan itu sudah terdigitalisasi secara maksimal, itu sudah dilakukan ya, Artinya meskipun walaupun ada beberapa tempat yang belum bisa sempurna melakukan digitalisasi karena keterbatasan akses, keterbatasan sarana elektronik, sarana informatika, tetap tidak serta-merta melakukan migrasi terhadap layanan elektronik di kantor pertanahan tersebut. Kalau kita lihat ada beberapa tempat di pedalaman, di Papua, di mana kalau saya cermati rekan-rekan Papua itu katanya juga masih belum maksimal. Makanya proses digitalisasi itu kalau beberapa kali saya mengikuti beberapa pertemuan baik secara Zoom maupun secara tatap muka di kantor pertanahan, memang masih layering, Pak, masih bertahap. Jadi tidak semuanya diwajibkan menerapkan digitalisasi. Nah, jadi bagi wilayah-wilayah yang katakanlah 3D ya, 3T terjauh, itu kan masih ada keterbatasan akses internet dan itu tidak diwajibkan untuk melakukan migrasi terhadap digitalisasi layanan pertanahan. Artinya akses prinsip keadilan sosial bagi masyarakat yang memang punya keterbatasan layanan terhadap informasi dan teknologi ini tetap diakomodir dengan tidak serta-merta menerapkan itu di lembaga atau kantor pertanahan setempat. Meskipun tetap secara bertahap layanan digitalisasi itu menjadi agenda prioritas bagi tiap-tiap kantor pertanahan. Ya, semoga akses internet kita bisa secara merata itu dapat diakses. Dan harapannya ke depan ya, siapapun itu bisa memperoleh informasi dari kantor pertanahan baik secara offline maupun secara online. Karena memang kalau saya cermati hampir pelayanan loket itu selalu responsif ya untuk mengakomodir kebutuhan informasi pertanahan di masing-masing wilayah kabupaten kota. Jadi prinsip keadilan itu tetap menjadi barometer utama bagi lembaga pertanahan untuk melakukan akses atau migrasi terhadap informasi dan dokumen elektronik. Jadi katakan permasalahan terkait dengan ketidakterjangkauan akses, maka itu juga tidak dipaksakan untuk harus migrasi ke layanan elektronik. Jauh dari butuh informasi secara terpusat, memang ya mau nggak mau harus koordinasi tempat ya, daripada nanti ada bias terhadap informasi. Jadi saran saya semoga nanti ke depan ada digitalisasi secara merata bisa diakses oleh tiap-tiap wilayah. Dan apabila memang ada permasalahan terhadap akses itu,
ini tidak menjadi permasalahan bahwa yang manual itu akan dihapus. Tetap manual lah yang menjadi utama terkait dengan kepastian, validitas, keabsahan informasi maupun dokumen pertanahan. Itu ya Mbak. Baik Pak, terima kasih informasinya. Ya, ini terakhir sedikit. Jadi ada AI ya, AI ini juga harus dicermati karena AI itu juga bisa menjadi sarana juga untuk melakukan kejahatan pertanahan. Ini saya tambahkan AI ini ada berkaitan dengan mafia juga karena kejahatan ada scamming, ya kan, ada manipulasi algoritma. Ya ini contoh dia akan memanipulasi produk-produk pertanahan. Data pribadi yang tadi saya singgung, ini data pribadi ya. Data pribadi ini ya nama, agama, kewarganegaraan, ini data pribadi, nggak boleh disalahgunakan. Ada sanksi pidananya, ini sanksinya 5 tahun, ada yang 4 tahun. Jadi ini unik ya, sanksi pidana terkait data pribadi itu bisa memperoleh, kalau sudah melawan hukum bisa dipidana, menggunakan saja bisa dipidana, mengungkapkan bisa dipidana. Jadi mengungkapkan bukan memperoleh, menceritakan data pribadi orang nggak boleh. Ini tindak pidana informasi dan elektronik, ada di KUHP baru di pasal 332 sampai 335. Ini harus dicermati juga. Mungkin itu kata-kata penutup dari saya. Ya, ini kata kuat dari saya. Mahasiswa hukum merupakan calon intelektual profesional yang mensyaratkan kompetensi dan keterampilan menciptakan produk hukum yang sempurna dari segi formal maupun forum yang hanya sebatas webinar, tapi bisa komunikasi. Mungkin nanti bisa di-share rekan-rekan semua nomor saya, silakan untuk komunikasi melalui chat pribadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Unggul Basuki atas pemaparan materi yang sangat luar biasa, yang sangat rinci menurut saya, apalagi itu untuk saya sendiri seperti itu, pemahaman yang sangat amat memberikan saya ilmu baru seperti itu. Terima kasih Bapak. Oh ya teman-teman, di sini kan kita sudah berakhir sesi tanya jawab nih. Saya mau tanya juga dulu sama teman-teman semua, apakah teman-teman semua di sini masih semangat? Karena habis ini kita akan mengadakan yang namanya kuis teman-teman. Gimana? Apakah teman-teman masih semangat? Mungkin kalau misalnya teman-teman masih semangat, teman-teman bisa tulis di kolom semangat gitu. Dipersilakan. Itu dikunci gitunya. Nanti saya kasih buku. Kita berteman ilmu. Alhamdulillah mendapatkan ilmu, mendapatkan buku juga saya mau, alhamdulillah. Oke. Ya, sukses semuanya ya. Terima kasih. Sukses juga Pak Unggul. Alamin. Sepertinya bikin dokumentasi bareng ya, Kak Halimah. Gimana Kak Halimah? Iya, benar sekali Kak Syafis. Mungkin dari tadi kan kita belum ada tuh sesi dokumentasi yang memperlihatkan wajah-wajah yang gemilang, yang yang barusan menyerap ilmu itu kayaknya bercahaya itu Kak Syafis. Kalau sudah menyerap ilmu yang diberikan narasumber kita pada malam hari ini, mungkin teman-teman bisa on cam ya teman-teman, kita akan melakukan sesi dokumentasi seperti itu. Dipersilakan teman-teman